Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imas Nur Faidillah, mahasiswi STKIP Setiabudi Rangkas Bitung, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baiklah, di sini saya sedang bersama Ibu Depi Ari Kristanti, sarjana gizi. Beliau adalah ahli gizi di Puskesmas Bandung. Beliau akan memaparkan mengenai tumbuh kembang dan gizi anak serta masalah gizi buruk dan stunting. Wah, memang ini sedang marak-maraknya ya Bu ya? Iya, apalagi mengenai stunting ya Bu ya? Iya. Oke, baiklah kita mulai saja ya teman-teman. Silakan Bu. Ya, jadi yang pertama tadi tumbuh kembang ya. Iya. Tumbuh itu kan pertumbuhan yang bisa diukur dengan angka. Biasanya kan kita memantaunya dari posyandu rutin setiap bulan. Jadi bisa dari berat badan dan tinggi badannya. Nah, nanti dari berat badan dan tinggi badan itu kita bisa melihat status gizinya. Nanti bisa dilihat dari berat badan menurut usianya udah sesuai atau belum. Kemudian tinggi badan menurut usianya udah sesuai atau belum. Berat badan menurut tinggi badannya udah sesuai atau belum. Kalau untuk perkembangan itu biasanya lebih ke kognitif. Jadi perkembangan anak, misalnya untuk anak usia 0 sampai 3 bulan dia sudah bisa mengangkat kepalanya mungkin 45 derajat, kemudian bisa menatap ibunya sambil senyum. Kalau untuk anak usia 6 bulan lagi dia sudah bisa menggenggam seperti itu. Kalau perkembangan lebih ke arah itu ya. Kemudian kalau untuk stunting ini kan sedang marak di kita ya, apalagi ini juga jadi target program kita bahwa 2024 angka stunting harus 14%. Nah itu kalau stunting itu kita melihatnya dari tinggi badan menurut umur, makanya itu kenapa setiap bulan anak harus datang ke posyandu biar kita bisa tahu ini tinggi badannya menurut umurnya udah sesuai apa belum. Nah tapi stunting itu tidak semata-mata yang pendek, jadi stunting itu memang indikatornya dilihat dari tinggi badan menurut umur, tapi karena dia kekurangan gizi dalam jangka panjang, jadi kekurangan gizi secara kronis ya istilahnya, itu bisa dimulai dari 1000 HPK, yaitu ketika ibu mulai hamil. Nah, makanya itu di 1000 HPK itu pemenuhan zat gizinya harus tercukupi untuk perkembangan otaknya seperti itu. Jadi nanti ketika anak sudah lahir juga kan itu berarti sampai usia 2 tahun ya, pemberian ASI, empasi itu harus benar-benar diperhatikan. Tidak hanya itu, imunisasi juga mempengaruhi. Kemudian kalau sebelum menikah itu juga sebenarnya sudah bisa masuk ya sebelum menikah. Itu kan 3 bulan sebelum menikah, iya 3 bulan sebelum menikah itu harus sudah diperiksa HB-nya sebenarnya. Kemudian lingkar lengannya, kalau misal dia KIK kan kita masih punya waktu memberikan edukasi untuk meningkatkan status gizinya. Kemudian ada berat badan dan tinggi badan. Jadi nanti kan kelihatan IMT-nya berapa nih, gizi kurang apa enggak. Jadi dalam waktu 3 bulan itu kita harus mengejar. Kalau enggak kan nanti pas dia hamil bisa gizi kurang, makanya pertama harus diedukasi 3 bulan sebelumnya seperti itu. Kalau untuk gizi buruk itu indikatornya pakai berat badan per tinggi badan. Jadi biasanya tuh banyak kan yang laporan anak saya ini kayaknya gizi buruk, tapi dilihatnya baru dari berat badan menurut umurnya. Biasanya dari KMS-nya itu kan di bawah garis merah itu langsung laporannya ya anak saya gizi buruk seperti itu, padahal sebenarnya gizi buruk harus dilihat per tinggi badannya juga. Jadi kalau misalnya dia berat badannya sedikit misalnya, tapi tinggi badannya memang dia tinggi seperti itu kan nanti kelihatan kurus kayak gitu, nanti bisa dihitung apakah itu memang gizi buruk atau tidak. Jadi tidak bisa kalau hanya berat badan menurut umur, jadi harus dilihat dari tinggi badannya apakah berat badan segini untuk tinggi badan segini itu udah sesuai atau belum, apa memang kurus atau memang gemuk seperti itu. Nanti ada indikatornya sendiri, standarnya berapa gitu. Demikianlah pemaparan dari Ibu Depi Ari Kristanti. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sangat bersyukur mendapatkan kesempatan untuk kuliah gratis di STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Ibu Hajah Ratu Tatu Hasanah, SEMAK, selaku
Bupati Kabupaten Serang yang telah memberikan beasiswa S1 kepada guru PAUD seluruh Kabupaten Serang. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak kampus yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membuat video edukasi ini. Dan saya ucapkan terima kasih kembali kepada Ibu narasumber, yaitu Ibu Depi Ari Kristanti, Sarjana Gizi, yang telah membantu mensukseskan video ini. Dan terima kasih pula kepada seluruh pihak yang telah membantu mensukseskan video edukasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.